sujud menyembahmu. Kulihat kasih kuasa-Mu di hadapan tahta suci-Mu, di depan tabur kekuatan-Mu. Ku datang sujud menyembah-Mu. Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bertemu dalam program selanjutnya saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak orang yang bertanya kepada saya, bagaimana kamu bisa bicara dengan Tuhan? Bagaimana kamu bisa mendengar suara Tuhan? Tapi ada yang juga ngomong gini, apa kemungkinan kamu salah dengar? Itu kemungkinan suara setan atau suara hatimu gitu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, akan saya bicarakan pada program ini, bagaimana kita mendengar suara Tuhan. Banyak orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus hanya puas pada waktu dia berbahasa roh. Sampai berbahasa roh gini, gitu tuh. Ada juga yang puas kalau dia tuh bernubuat, hanya nubuat gini. Demikian firman Tuhan. Dengar itu toh. Dan ada juga yang puas, hanya cukup didoain pendeta. Banyak semua orang Kristen hanya puas sampai demikian aja. Saudara, kita akan membahas tema hari ini yaitu tentang hubungan dengan Allah. Dan temanya adalah sepatah kata raja, semalam-malaman dengan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya beritahu pada saudara, apapun masalah saudara, apapun problem saudara, apapun yang saudara alami, saudara cukup mendengar satu kata dari Tuhan, yaitu Tuhan berfirman, ya, maka semua masalah saudara, segala problem saudara, semua diselesaikan. Amin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita buka dalam kitab Mazmur pasal 24 ayat 1 sampai dengan ke-7. Kitab Mazmur pasal 24 ayat 1 sampai dengan ke-7. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan dan kita katakan, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Ini bicara tentang masalah gunung, yaitu bicara bagaimana tentang kemuliaan Tuhan. Kalau kita perhatikan ayat ini, kita akan melihat bagaimana pada waktu Musa ada di gunung Sinai, bagaimana waktu Musa menghadap Allah Yahweh. Saudara kasih dalam Tuhan, banyak di antara kita orang Kristen yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak sampai naik ke gunung Tuhan, tetapi hanya cukup ada di lereng, yaitu puas sampai ada di situ saja. Saudara, pada waktu saya sekolah Alkitab, saya melayani Tuhan, saya percaya bahwa Allah yang saya sembah itu bisa bicara. Itu simpel aja. Saya beritahu, Allah yang kita sembah bukan Allah yang bisu, yang tidak bisa ngomong, yang hanya Saya beritahu, Allah yang kita sembah adalah Allah yang bisa bicara, Allah yang ingin selalu menuntun umatnya, Allah yang ingin supaya umatnya lebih dalam mengenal dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada waktu saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, waktu itu saya mengambil keputusan untuk datang kepada Tuhan, untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh. Waktu itu saudara, saya berdoa berbahasa roh. Dulu terus terang, kalau saya berbahasa roh, orang tidur aja bisa bangun, saudara. Karena apa? Saya dulu kalau berbahasa roh itu bisa gini, gitu. Pokoknya saudara, kalau saya udah berbahasa roh, itu bisa orang yang tetangga tidur bisa bangun, bisa terbalik gitu saudara.
Nah, karena apa? Waktu itu saya punya prinsip, wah kalau saya doa itu harus kenceng, harus seperti wah gitu saudara. Nah juga saudara, saya juga punya teman, kalau doa juga gini saudara. Kayak puisi saudara. Oh Tuhan, wajahmu itu luar biasa. Senyummu ada ya seperti senyum Pepsodent gitu saudara. Dan pokoknya puisi-puisi. Nah suatu kali saudara, saya membaca ayat ini pada waktu saya kelas 1 sekolah Alkitab. Saya mengambil keputusan pada waktu Yesus menemui saya pertama kali. Saya percaya bahwa dia bisa bicara pada saya. Dan setiap pergumulan saya, setiap persoalan saudara saya, hanya cukup sepatah katanya dia aja, yaitu diam ya, maka semua masalah saya selesai. Karena itu saya ambil keputusan sekolah Alkitab itu untuk berdoa di loteng atas sekolah Alkitab di Inteos. Saya berdoa. Nah pada itu saya berdoa, tapi doa saya itu doa untuk kenceng-kencengan. Kenapa kenceng-kencengan? Karena teman-teman saya itu banyak yang ikut doa juga. Pada waktu di samping berbahasa sikra malam. Yang sana lagi tidak mau ketinggalan. Sikra malam sandal jepit gitu. Yang di sana tambah kenceng. Nah akhirnya saya ada kira-kira ada bertiga sama teman saya. Waktu itu saudara ada suatu lemparan. Macuing dor. Saya ngomong sama teman saya. Itu kemungkinan Roh Kudus yang datang. Semakin saya berdoa terus berbahasa kencang. Tiba-tiba ada lemparan yang kedua. Dor. Sang teman saya ngomong. Aneh ya. Kita kak doa kak dador-dador terus. Nah. Dikira teman saya itu adalah Roh Kudus yang datang dengan apinya. Akhirnya lampu dinyalai. Tidak taunya batu bata sebesar ini. Karena apa? Tetangga merasa terganggu, akhirnya melempari batu bata, saudara. Nah, saudara, bukankah di antara kita sebagai umat Kristen, kalau doa juga demikian, terutama kalau ada di persekutuan, ada di gereja-gereja, pokoknya doa lomba kenceng supaya didengar banyak orang. Bahkan kalau ada yang bahasa roh bisa gini-gini. Seperti orang kedinginan. Ada yang juga kalau berdoa seperti gini. Saya pernah waktu khotbah di Surabaya. Bayangin, masa muji Tuhan nyanyi gini. Oh Tuhan, gini. Jadi seperti orang yang saya kira, ini orang ini gini atau gini. Saya beritahu, itu bukan sesat tapi ekstrim, saudara. Saya beritahu, saudara. Tuhan adalah Allah yang maha kuasa, yang lembut dan tertib, saudara. Nah, saudara, pada waktu saya sekolah Alkitab itu, saya betul-betul sampai berdoa 3 jam, 4 jam, sampai 6 jam. Saya berdoa bahasa roh kenceng-kenceng. Tetapi yang datang kok kenapa batu bata gitu, saudara. Saya doa batu bata dari tetangga, saudara. Saya berdoa pada Tuhan. Tapi tiba-tiba ada suatu suara Tuhan. Tuhan bicara sama saya ngomong demikian waktu sekolah Alkitab kelas 1. Kalau engkau saat ini tenang, maka aku akan berbicara padamu. Dan Tuhan ngomong gini, selama engkau ini berdoa, banyak minta terus, tapi tidak pernah memberi waktu Tuhan untuk berbicara. Bukankah dalam kehidupan kita ini doa, ngomong terus, tetapi tidak memberi kesempatan kepada Tuhan untuk berbicara. Betul saudara? Misalnya kita berdoa, saudara, oh Tuhan pimpinlah langkahku gini. Amin. Nah, itu sudah selesai. Tuhan itu kan juga seperti saya beritahu, Tuhan itu Allah yang sopan, Allah yang tertib. Kalau saya ngomong, saudara ngomong, siapa yang mau dengerin? Demikian, kalau Tuhan ngomong, kita ngomong, siapa yang mau dengerin? Karena itu Tuhan menunggu waktu kita supaya kita siap untuk menunggu suaranya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana supaya kita mengenal suara Tuhan? Bagaimana kita bisa mencari Tuhan? Bagaimana supaya kita ini dekat dengan Tuhan? Saya beritahu, banyak orang hanya puas sampai di lereng. Banyak orang hanya puas mendapat bahasa roh. Banyak orang hanya puas mendapat karunia nubuat. Banyak orang puas kalau dia mengalami mujizat. Tapi Tuhan menghendaki kita lebih jauh, lebih dalam. Itu adalah orang-orang yang hanya di lereng, puas hanya di lereng gunung Tuhan.
Kalau kita perhatikan pada waktu Musa dan bangsa Israel berkumpul, saudara, tiba-tiba Tuhan memanggil kepada Musa, memanggil bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel ngomong apa? Hei Musa, kami tidak berani menghadap yang Allah yang Maha Kuasa. Nanti kami mati. Karena apa? Bangsa Israel merasa puas. Hanya apa? Merasakan mujizat, merasakan nubuat, merasakan berkat. Tapi apakah Musa berhenti sampai sedemikian rupa? Saya beritahu, Musa dia tetap mendaki sampai gunung Tuhan. Yaitu dia naik ke atas gunung itu, menghadap Allah. Dan terdengar suara, Akulah Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Dan Musa dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Saya beritahu saudara, Allah manggil dia ke gunung Sinai dan memimpin bangsa Israel, memanggil kembali ke gunung Tuhan. Demikian saat ini sebenarnya Allah mengundang saudara untuk datang ke hadapan tahtanya, untuk datang menghadap bagaimana Tuhan ingin saudara menjadi sahabatnya, seperti Abraham menjadi sahabat Allah. Dalam Injil Yohanes dikatakan, kamu bukan lagi sebagai hamba, tapi sebagai sahabatku. Karena seorang hamba tidak tahu apa yang jadi maksud tuannya, tetapi saudara, seorang sahabat tahu apa yang dikehendaki sahabatnya. Saya beritahu saudara, Tuhan ingin kita ini bukan hanya sebagai hamba, tapi Tuhan ingin kita sebagai sahabatnya. Karena itu saudara, kemungkinan saudara hanya puas sampai di sini aja. Puas hanya cukup di gereja. Puas menikmati bahasa roh. Puas menikmati mujizat. Puas sampai ada di lereng gunung Tuhan. Tapi saudara tidak masuk sampai lebih dalam untuk mengenal Tuhan. Padahal kalau saudara mengenal Tuhan, Alkitab berkata, kita baca kembali saudara, Alkitab berkata demikian saudara, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Dikatakan dialah yang menerima berkat Tuhan. Sebenarnya semua masalah saudara, kalau saudara dekat dengan Tuhan, apapun problem saudara, Tuhan cukup berkata iya, maka tinggal membalikkan tangan. Terus terang, saya ini tidak bisa berkhotbah saudara. Saya dulu tidak bisa bicara, ngomong-ngomong apa juga bingung. Bayangin sekolah Alkitab ranking 4, muridnya aja tinggal 4. Pada waktu saya latihan khotbah saudara, di tempat-tempat guru-guru saya sekolah, guru saya sekolah ngomong gini, teman saya juga ngomong, kakak kelas saya ngomong gini, Daud, khotbah kamu itu memang bagus, tapi alangkah baiknya kalau kamu tidak khotbah. Karena apa? Terus terang saya itu khotbahnya amburadul saudara, tidak bisa. Tapi saya tidak berhenti sampai demikian. Saya mengambil tekad, saya mengambil keputusan bahwa saya harus mengenal Allah yang saya sembah. Saya harus mengenal Allah. Saya beritahu, kekristenan jangan hanya cukup mengenal karya cipta Allah aja. Kekristenan hanya jangan mengenal bagaimana langit dan bumi diciptakan. Tapi tanpa saudara mengenal pribadi Tuhan, semua itu sia-sia. Saya beritahu, yang Tuhan kehendaki saudara bukan hanya mengenal dia sekilas kata, seperti sekilas info. Tapi Tuhan ingin saudara, dan Tuhan menghendaki saudara untuk mengenal dia lebih dalam. Kalau saudara mengenal dia lebih dalam, dia cukup berkata kepada saudara, ya, aku mendengar doamu. Semua apapun masalah saudara, apapun problem saudara, semua akan teratasi dan sukses semua. Demikian saudara, pada waktu saya sekolah Alkitab, saya mengambil keputusan, saya berdoa. Tapi terus terang saya ada dosa yang menghambat saya untuk mengenal Tuhan. Karena apa? Alkitab berkata, orang yang bersih tangannya dan dikatakan mulutnya yang harus jujur, tidak menyerahkan ke penipuan. Pernah suatu kali di tempat saya sekolah, di sekolah Alkitab di Solo, saudara, itu ada peraturan, demikian peraturannya saudara. Mangga ini atau buah-buahan ini
Kalau jatuh itu bagian kalian semua. Ingat, tidak boleh memetik buah itu. Ingat, memetik buah itu. Nah, saudara, demikian saudara dikatakan, kalau siapa yang memetik buah itu katanya buah terlarang. Itu akan kena hukuman skors. Bisa 1 semester masih kena potongan uang 25.000. Jadi itu adalah buah yang termahal di dunia. Nah, pada waktu mendapat peraturan itu saya mendengar. Ingat, gurunya sekolah Alkitab ngomong tidak boleh memetik. Berarti kalau saya orangnya cerdik, menggorok gini kan diopiok-opiok, batangnya diginikan kan otomatis buahnya jatuh. Tidak megang buahnya, tapi hanya megang pohon. Saya orok-orok jatuh semua. Saya makan itu semua. Akhirnya guru sekolah Alkitab gini datang gini. Ini kok aneh. Siapa yang tugas nyapu di sini? Buah-buah kok bisa berjatuhan semua. Nah, saya dipanggil. Saya juga pandai. Loh, siapa ini? Sampai yang muda, sampai yang tua hilang semua gitu loh. Saya ngomong sama dia gini. Pak, Bapak perintahkan kan tidak boleh memetik. Saya tidak metik, bahkan nyentuh buahnya di pohon aja enggak. Tapi saya hanya pegang batangnya saja. Saya orok-orok dan berjatuhan semua. Wah, langsung guru saya ngomong gini. Wah, kalau gitu kami kalah cerdik. Peraturan yang berikutnya, memegang pohonnya pun juga tidak boleh. Wah, ini peraturannya bertambah. Nah, tapi karena saya makan buah itu, saya berdoa mencari Tuhan. Itu susah tidak ketemu Tuhan. Karena apa? Saya membela diri saya, padahal itu dosa. Itu kan juga termasuk mencuri juga, walaupun ada izinnya. Izinnya setelah ketahuan. Nah, waktu sekolah Alkitab, karena saya merasa demikian, saya ngomong sama guru saya akui dosa saya beritahu, tidak menyerahkan tangannya kepada penipuan, kepada kecurangan, yaitu hati yang berkenan di hati Tuhan. Saya beritahu, manusia hanya melihat apa yang dilihat mata, tapi Allah itu melihat hati. Saudara, pada waktu itu saudara, saya mengakui dosa saya. Saya beritahu, banyak orang mencari Tuhan, tetapi banyak orang yang tidak mengenal Tuhan pula secara pribadi. Karena apa? Ada masih banyak dosa-dosa yang terselubung. Masih banyak dosa-dosa yang tidak diakui. Tetapi kita masih membela diri kita. Saya pun juga membela diri saya. Saya tidak metik, hanya megang batangnya aja. Tapi itu tetap dosa, saudara. Dari situlah saya tahu. Harus hati yang berkenan di hati Tuhan. Sejak sekolah Alkitab kelas 1 itu. Saya betul-betul mengambil tekad, mengambil keputusan untuk mencari Tuhan dan hidup berkenan di hati Tuhan. Saya beritahu saudara, kemudian saudara saat ini banyak sekali berbuat dosa. Saudara banyak menyimpan kekecewaan, saudara banyak menyimpan akar pahit, saudara banyak menyimpan dosa. Bahkan saudara sendiri membela dosa saudara sendiri. Yang Tuhan kehendaki supaya saudara tidak membela dosa saudara, tetapi saudara mau mengakui dosa. Saudara ambil keputusan itu. Dan pada waktu saya mengambil keputusan mencari Tuhan, tiba-tiba saya mendengar suatu suara. Daud, Daud. Waktu itu saya buka mata. Saya kira itu suara tetangga. Atau suara teman saya yang bangun tidur. Waktu itu saya buka mata. Tidak ada suara lagi. Saya mulai berdoa lagi. Tiba-tiba saya mendengar suara Tuhan. Tuhan ngomong apa? Daud, aku di sini. Tiba-tiba saya mendengar Tuhan bicara di dalam hati saya, di dalam roh saya. Dia berkata pada saya, selama ini kamu berdoa meminta-minta terus, tetapi tidak memberi kesempatan Tuhan bicara. Dan yang kedua, kamu selama ini hanya puas sampai berbahasa roh aja, yaitu apa? Tapi engkau tidak sampai masuk mengenal Tuhan secara pribadi. Saudara, ada yang bertanya sama saya, Pak, bagaimana cara kita membedakan suara Tuhan? Itu tergantung hubungan kita dengan Tuhan. Tergantung hubungan pribadi kita dengan Allah. Misalnya saudara punya istri, saudara telepon sama istri, sayang gitu.
Istri akan tahu, wah ini suami saya. Tapi tiba-tiba ada laki-laki lain yang telepon ke istri saudara ngomong gini, oh my darling, langsung ditengking dalam nama Yesus, setan keluar. Saudara. Karena apa? Tahu itu bukan suara saudara gitu loh. Nah demikian saudara, hubungan pribadi dengan Tuhan itu diawali suatu keputusan terlebih dulu. Keputusan untuk mengenal Tuhan dulu. Dan mau hidup berkenan di hati Tuhan. Dan setelah itu mau memberi kesempatan Tuhan untuk berbicara. Saya beritahu, suara hati, suara setan, suara Roh Kudus itu ada perbedaannya. Kalau saudara mau mengambil keputusan untuk mendengar suara Tuhan dan berkata, ya Tuhan, berbicaralah sebab aku ingin mengenal Engkau, aku ingin naik ke gunung Tuhan. Saya beritahu, kalau kita naik ke gunung Tuhan, kita mencari Tuhan. Saya beritahu saudara, saya yang tidak bisa berkhotbah, saya tiba-tiba bisa berkhotbah. Saya yang bisnis uang 100.000 diubah menjadi sampai tontonan, sampai adik saya bisa beli ruko. Saya yang tidak bisa berkata apa-apa, bisa ngomong dengan lancar. Itu karena saya mendengar suara Tuhan. Cukup Tuhan berkata, ya aku mau. Itu aja. Saya beritahu, Tuhan, saya cukup mendengar suara Tuhan, ya aku mau. Tidak perlu ngomong tetek mengek banyak kayak tekek-tokek. Tapi saya cukup satu kata mendengar suara Tuhan, ya aku mau. Kalau Tuhan berkata, ya aku mau menyertaimu, segala masalah saudara akan diselesaikan dengan baik sama Tuhan. Apapun problem, tapi ingat, yang Tuhan kehendaki, ingat, saudara mau berkenan di hati Tuhan. Ada tekad, ingat. Dikatakan ayat berikutnya dikatakan, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Berarti hati yang tulus. Saya beritahu, kalau saudara melayani Tuhan, haruslah tulus melayani. Bukan melayani Tuhan, cari duit, cari kayak uang bisnis. Saya pernah mengundang salah satu, ya adalah yang ngakunya sebagai pendeta macam-macam ada ya, yang bilang hamba Tuhan gitu. Saya undang dia khotbah. Waktu saya undang dia khotbah, dia ngomong gini, siapin hotel, siapin pesawat, persembahan harus sekian, harus bintang 5. Saya beritahu, pelayanan bukan plesir, tapi pelayanan adalah hati yang melayani. Kalau mau plesir, jangan pelayanan, tapi keluyuran. Itu aja saudara. Jadi saya beritahu, kalau saudara melayani Tuhan harus murni hatinya. Melayani Tuhan dengan tulus, bukan pelesiran. Kalau pelesiran itu butuh bintang 5, butuh pesawat yang business class, jangan yang ekonomi class. Kalau ekonomi class berarti uang baru seret saudara. Nah, itu namanya pelesiran. Tapi kalau pelayanan, walaupun naik penter atau kuda, walaupun di pedalaman sampai jalannya kayak kuda, harus tetap pelayanan karena bukan pelesiran. Murni hatinya, yaitu apa? Dia tidak menyimpan segala motivasi. Banyak orang mencari Tuhan, motivasinya apa? Cari berkat. Ada orang datang ke gereja, itu cari apa? Koneksi bisnis. Ada banyak orang datang ke gereja, untuk apa? Supaya ketemu pacar gitu lah. Ada orang ke gereja supaya apa? Dapat kenalan cewek. Nah itu adalah. Nah orang-orang yang demikian dia tidak akan mendapat berkat Tuhan. Tapi orang yang mencari Tuhan, dialah yang akan menerima berkat Tuhan. Yaitu orang yang mengambil keputusan untuk betul-betul mencari Tuhan, mengenal Allah secara pribadi. Bukan hanya aku mengenal karya ciptaanmu, tapi aku mau mengenalmu secara pribadi. Tapi ingat, harus hati yang tulus. Untuk masuk ke ruang Maha Kudus, harus ada hati yang tulus. Hati yang betul-betul, saya tidak minta macam-macam, tapi saya hanya mau satu tok. Saya mau berperkara dengan Tuhan. Aku hanya mau mencari Tuhan dan menceritakan masalahku pada Tuhan. Banyak orang Kristen kalau ada masalah bukan berperkara pada Tuhan, bukan mencari Tuhan, tetapi berperkara pada tetangga dan berperkara pada pendeta, ngomongin ini masalah gini. Yang Tuhan kehendaki, saudara perkara dengan Tuhan, saudara mencari Tuhan, dan
Tuhan cukup berkata yang saudara kendaki, yaitu apa? Ya, aku mau. Kalau Tuhan ngomong ya aku mau, semua selesai, saudara. Tapi ingat, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Tidak pernah terlalu cepat maupun terlambat, tapi tepat dan indah pada waktunya. Tapi yang Tuhan kendaki, murni hatinya. Dari saudara datang ke gereja, saudara datang mencari Tuhan, bukannya mencari Tuhan hanya khusus untuk cari jodoh. Siapa jodohku Tuhan? Supaya tidak keliru, bukannya tulang kaki, supaya tulang rusuk. Nah ini saudara, kalau orang mencari Tuhan hanya cari jodoh, saya beritahu, dia tidak akan menerima berkat Tuhan. Orang yang demikian hanya datang ke Tuhan hanya supaya Tuhan buka jalan bisnisku, dia tidak akan menerima berkat Tuhan. Tapi kalau orang datang ke Tuhan berkata, aku mau mengenalmu secara pribadi, dialah yang akan menerima berkat Tuhan. Ingat, saudara jangan hanya puas, hanya sampai di lereng. Arti lereng apa? Hanya puas sebagai pendengar di gereja. Saudara puas hanya sebagai orang yang dikatakan sebagai orang yang cukup berbahasa roh. Orang yang pandai bernubuat. Orang yang bisa kalau doa bisa gemeter-gemeter gini. Atau yang bisa gini-gini. Supaya doa kayak puisi. Yang Tuhan kendaki, saudara jangan puas hanya menerima berkatnya. Yang Tuhan kendaki, saudara lebih dalam mencari Tuhan. Mengalami tekad yang betul-betul tekad bulat. Aku ingin mengenal Allah secara pribadi. Dan naik ke gunung Tuhan, berperkara di hadapan Tuhan. Maka semua masalahmu akan diselesaikan dengan Tuhan. Ini jawaban yang kita tunggu, yaitu waktu Tuhan berkata, ya aku mau. Saya beritahu, kita cukup mendengar sepatah kata dari Tuhan, yaitu ya, maka semua akan diselesaikan. Yang jadi pertanyaan, maukah saudara mengenal pribadi Tuhan? Mendengar suara Tuhan, mengenal Allah secara pribadi, yaitu saudara betul-betul punya tekad, aku datang kepada Tuhan. Amin. Yaitu aku datang kepada Tuhan. Saya beritahu, jangan cari nubuat, jangan cari berkat, jangan cari mujizat. Orang yang cari itu akan kecewa semua. Kebanyakan orang Kristen ada karunia bernubuat, pendetanya ada nubuat, guru kuduk datang semua sosor kepala. Entah nubuatnya benar, entah tidak, entah lu buat, lu yang buat pokoknya nubuat. Saya beritahu, yang Tuhan kendaki bukan seperti itu. Yang Tuhan kendaki, saudara mencari Tuhan, carilah kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya, maka semua akan ditambahkan padamu. Supaya mencari Tuhan, mengenal Allah, mengenal Dia secara pribadi, maka semua akan ditambahkan pada saudara. Berkat, mujizat, semua nubuat, bahasa roh, semua akan diberikan pada saudara. Apa yang saudara tidak minta pun akan diberikan. Kalau saudara betul-betul mau mengenal Tuhan secara pribadi. Saya percaya dalam program ini Allah ingin supaya kita datang kepada Tuhan. Ingat, jangan menyimpan dosa dan mau hidup berkenan di hati Tuhan. Mari kita berdoa saat ini. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu. Berkatilah anakmu, berkati kami semua Tuhan. Berkati jemaatmu, berkati kami semua. Biarlah kami mengenal Engkau secara pribadi. Mari Tuhan, biar damai dari Bapa, Putra, Roh menyertai. Dan nama Tuhan dimuliakan dalam nama Yesus. Amin. Saya percaya, kalau saudara mengenal Allah secara pribadi, saudara manusia biasa akan diubah menjadi luar biasa. Apapun masalah gunung pencobaan apapun, kalau saudara mengenal Allah secara pribadi, datang pada Tuhan tanpa motivasi yang tidak benar, tapi mencari Tuhan dengan motivasi benar, maka engkau akan menerima berkat dari Allah yang sudah sembah. Yang percaya katakan amin. Di hadapan tata sucimu, di depan tabut kekuatanmu,
Sang